Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya dari kelompok 7 Yen. Saya angkatan 2024. Kelas saya AK 24A. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review dari kegiatan pra PHK pertama yang telah diisi oleh beberapa pemateri hebat dengan tema-tema yang sangat inspiratif. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pembekalan kepada mahasiswa, terutama mahasiswa akuntansi, tentang berbagai aspek penting yang akan mendukung perjalanan akademik dan karir mereka di masa depan. Berikut adalah rangkuman dari materi-materi yang telah disampaikan. Pemateri pertama yaitu Bapak Nurul Rusdiansyah menyampaikan materi tentang pengembangan karakter mahasiswa akuntansi. Dalam paparannya, beliau menekankan pentingnya organisasi sebagai sarana pembentukan karakter dan pola pikir mahasiswa. Yang pertama itu manfaat berorganisasi. Organisasi dapat membentuk mahasiswa melatih pola pikir yang sistematis dan solutif. Misalnya dengan mengikuti organisasi, kita dilatih untuk mencari solusi atas permasalahan nyata, seperti menyusun rencana kegiatan atau menyelesaikan konflik internal. Poin kedua yaitu membentuk kebiasaan produktif, contohnya mengisi waktu luang dengan kegiatan seperti seminar, pelatihan, dan kegiatan sosial. Poin ketiga yaitu meningkatkan keterampilan manajemen waktu, terutama bagi mahasiswa yang memiliki kesibukan lainnya seperti bekerja atau memiliki tanggung jawab yang di luar kampus. Tips untuk mahasiswa persiapan belajar sebelum masuk kelas. Bacalah materi yang akan dibahas oleh dosen-dosen. Contohnya, jika ada topik tentang audit, carilah referensi terkait agar kita lebih siap berdiskusi di kelas. Yang kedua yaitu belajar dari kesalahan. Karena apa? Guru terbaik itu adalah kesalahan, guys, bukan orang lain ya. Yang ketiga itu tujuan jelas dalam organisasi. Sebelum bergabung dengan organisasi, tentukan tujuan kita itu masuk organisasi itu mau apa. Jangan asal, karena kalau semisal kita asal bergabung, nanti akan jadi beban terhadap organisasi itu tersendiri ya guys ya. Yang ketiga itu seimbangkan kuliah dan organisasi. Jangan sampai kalian itu nanti ketika masuk sebuah organisasi nih, seperti misal ada kumpulan tapi kalian ada kelas, nah kalian lebih rela masuk atau mengisi acara di organisasi daripada pembelajaran kalian. Nah itu yang akan menjadi hal yang merugikan bagi kalian. Yang kedua, materi oleh Bapak Rifkitel Agrabi. Pemateri kedua yaitu Bapak Rifkitel Agrabi menyampaikan materi tentang peran mahasiswa sebagai agen perubahan, agent of change. Poin penting yang disampaikan mahasiswa sebagai agen perubahan yaitu mahasiswa adalah pelajar dengan tingkat akses terhadap ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan ilmu tersebut demi perubahan yang positif. Yang kedua, perubahan dimulai dari diri sendiri. Sebagai contoh, melalui dengan kebiasaan sederhana seperti disiplin dalam waktu atau membaca buku setiap hari. Jika yang mau ya guys ya. Yang kedua, peran mahasiswa dalam perubahan, agent of change, membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Sosial kontrol, mengawasi dan memberi kritik terhadap kebijakan yang dianggap kurang adil.
Poin kedua yaitu social control, mengawasi dan memberikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap kurang adil. Yang ketiga yaitu iron stroke, menjadi cadangan pemimpin masa depan yang siap melanjutkan perjuangan bangsa. Poin keempat yaitu moral watch, menjadi penjaga nilai-nilai moral bagi masyarakat. Yang keempat, guardian values, mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai leluhur bangsa. Yang ketiga, materi oleh Kakak Mulia Hati Budiman dan tim. Materi kegiatan disampaikan oleh Kakak Mulia Hati Budiman, Kakak Hanopita Sari, dan Kakak Muhammad Sardini yang membahas tentang etika kepemimpinan dalam organisasi. Poin utama yang disampaikan: 1. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Tantangan utama dalam kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin, kita harus mampu mengesampingkan ego dan memprioritaskan kepentingan bersama. Contoh, saat harus memilih antara menunda kegiatan atau memperbaiki rencana, atau tetap melanjutkan dengan risiko kurang maksimal. Yang kedua, persiapan untuk menjadi pemimpin. Poin pertama yaitu mengenali potensi diri sebelum bergabung ke organisasi. Misalnya, apa kelebihan yang bisa kita kontribusikan, seperti komunikasi atau pemecahan masalah. Poin kedua yaitu melatih keterampilan komunikasi dan belajar untuk percaya diri. Poin ketiga, melawan rasa takut dan membangun komitmen yang kuat. Sejarah program studi akuntansi didirikan pada tahun 2018 bersama dengan transformasi Nusa Putra dari sekolah tinggi menjadi universitas. Yang kedua, visi dan misi. Visi menjadi program studi unggulan di bidang keuangan, perpajakan, dan audit dengan kreatif, inovatif, dan daya saing global pada tahun 2043. Yang ketiga, prestasi program studi. Prestasi dalam konferensi internasional menunjukkan komitmen terhadap pengembangan akademik. Yang keempat, kurikulum. Kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, misalnya pengenalan software akuntansi berbasis cloud. Kesimpulan dari review materi kali ini, kegiatan ini memberikan banyak wawasan dan inspirasi, mulai dari pengembangan karakter, kepemimpinan, hingga pentingnya inovasi dalam pendidikan. Semua materi ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter dan visi kuat sebagai agen perubahan di masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk semua. Khud masoppa wada makadar, wallahu muafiq illa aqwamit thariq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung tugas saya harus 10 menit, saya tidak mau mengedit atau videonya dipanjangkan, karena itu sebetulnya bisa saja. Saya akan menceritakan sedikit kesan saya terhadap acara PHK Puncak kedua yang dilaksanakan di Selabintana. Waktu itu saya pernah ditanya sama salah satu ketua atau panitia ya di sana tentang bagaimana caranya mengajak mahasiswa baru memasuki atau bergabung di himpunan mahasiswa. Maaf kalau sedikit berisik karena memang di sini banyak orang.
Langsung ke poinnya saja. Kalau ingin menciptakan atau mengajak mahasiswa baru bergabung, ciptakanlah suasana senyaman mungkin. Jangan sampai ya seperti puncak yang kedua. Karena jujur, yang tadinya saya ingin bergabung justru malah sebaliknya. Karena saya mendapatkan kesan yang sangat tidak menyenangkan atau tidak berkesan dalam hati saya. Bukan sayanya istilahnya mental cemen atau baperan, bukan. Cuma ada sedikit kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh mahasiswa, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau semisalnya mau mengajak supaya mahasiswa baru mau bergabung, rangkul, terus berilah sikap yang sangat menyenangkan. Ya intinya jangan sampai seperti yang di puncak kedua, karena itu sangat membuat saya tidak ingin berbicara satu kata pun di pos-posnya itu ya. Terus saya sedikit ingin mengomentari. Waktu itu saya pernah ditanya, kesan kalian mengikuti acara ini bagaimana? Kalau soal untuk makan ataupun istirahat, kasihlah waktu, jangan makan 15 menit. Itu kan iya, di sisi lain kita itu didisiplinkan waktu, tapi jangan seperti itu juga. Karena yang akan menjadi tidak nikmat ya. Terus contoh kita bawa makanan kita tidak termakan, terus kita disediakan makanan tidak nikmat, kita disuruh bawa air 1 liter per orang, tapi tidak boleh diminum, per kelompok hanya 1 botol. Itu kan konyol. Pada panitia jangan marah nih. Saya hanya menyampaikan sedikit keresahan dalam hati saya. Saya tidak pandai untuk ngobrol memakai bahasa Indonesia. Cuma apa yang saya bicarakan barusan mudah-mudahan bisa dipahami, dicerna dengan baik kepada seluruh panitia. Bukan tidak semuanya panitia buruk, akan tetapi hanya ada beberapa orang yang kesannya ya kurang. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada yang tersinggung, karena lebih baik saya berbicara di depan seperti ini daripada saya nyinyir dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.